Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Newton. Tetapi pokok bahasannya adalah hukum 2 Newton. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya. Yap. Nah, ini PowerPoint-nya sama seperti video pertama ya. Saya bawa lagi. Nah, benda ini atau partikel ini bermassa M, kemudian ditarik ke arah kanan dengan gaya F1, kemudian ditarik ke atas dengan gaya F2, F3, kemudian F4, kemudian F5 ya. Nah, sekarang ceritanya beda. Nah, kalau di video pertama kita membahas tentang hukum 1 Newton. Nah, di sini berlaku seperti ini. Jika gaya yang bekerja pada benda ini atau partikel ini dijumlahkan, nah F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ditambah F ke N. Nah, di sini tidak lagi sama dengan 0 ya. Tapi ya, tidak sama dengan 0 ya, tapi tidak sama dengan 0. Ingat ya, jika gaya-gaya dijumlahkan yang bekerja pada benda atau pada partikel atau pada sistem itu tidak lagi sama dengan 0 ya. Ingat-ingat. Nah, tetapi jika dijumlahkan sigma F itu sebanding dengan percepatan ya. Atau jumlah gaya yang bekerja pada sistem maka dapat mengakibatkan benda ini bergerak dengan percepatan A ya. Atau ditulis sigma F sama dengan M kali A ya. Itu. Atau boleh pakai ini. F sama dengan M kali A saja. Oke. Nah, jelas di sini ada percepatan. Berarti hubungannya adalah dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan berarti itu percepatannya adalah tetap. Oke, supaya lebih jelas, maka kita akan menampilkan lagi rumus-rumus yang berlaku untuk hukum 2 Newton. Sebab di sini hukum 2 Newton itu berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini saya putar lagi. Ya, ini berarti F1, F2, kemudian ini F3, saya percepat aja biar cepat ya. Ini F4, kemudian di sini F yang kelima. Ya. Nah, hukum 2 Newton. Di sini rumusnya F sama dengan M kali A, pendek ya. Ya. Kemudian sigma F M kali A sama ya. Atas dengan bawah juga sama ya. Nah, ini percepatan. Nah, itu masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti di sini ada rumus. Rumusnya adalah jarak adalah S sama dengan V0 T ditambah setengah T kuadrat. Kemudian S sama dengan S0 ditambah V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian kecepatan itu Pt sama dengan A kali T. Pt sama dengan V0 plus A kali T atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. Nah, kalau dari gaya ke gerak lurus berubah beraturan, maka kalian cari A. Ya, cari A dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau dari gaya gerak lurus berubah beraturan ke gaya? Tetap kalian cari A. Berarti nanti ya, A ini sebagai jembatan dari gaya mau ke S atau ke P ya, harus lewat A dulu. Nah, sekarang dari S atau P mau ke gaya ya, maka cari dulu A. Jadi kuncinya cari A ya. Itu. Hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton. Oke, untuk selanjutnya kita aplikasikan ke soal-soal. Yap. Soal yang pertama ya. Kita bahas ya. Soal yang pertama. Nah, di sini ditampilkan sebuah benda bermassa M
Nah, kalian boleh gambarnya lah seenaknya. Nah, ini benda berupa balokan misalnya. Masanya 10 kg. Kemudian ditarik dengan gaya. Nah, misalkan ke kanan ya. Kita gayanya adalah 20 Newton selama 5 detik. Nah, pertanyaannya hitung jarak yang ditempuh. Nah, berarti ini dari gaya dulu mau ke jarak. Nah, maka jawab gunakan. Boleh pakai sigma F sama dengan M kali A. Boleh juga pakai F sama dengan M kali A. Bebas ya. Nah, di sini mah jumlah. Di sini juga sama jumlah. Ya. Nah, berarti masukkan 20 sama dengan 10A. Nah, berarti udah jelas A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ingat nih, 20 bagi 10 lah. Jangan 10 bagi 20. Nah, oke. Nanti ditanyakan jarak yang ditempuh berapa? Ya, jarak yang ditempuh. Nah, berarti S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Nah, di sini tidak ada V0. Maka boleh rumusnya langsung ke sini. Ya, setengah A T kuadrat. Tinggal setengah kalikan A-nya itu 2, T-nya berarti 5 kuadratkan langsung aja 25. Berarti jawabnya adalah 25 meter. Nah, kalau ditanyakan kecepatan berapa nih? Kecepatan. Nah, kalau ditanyakan kecepatan, itu langsung Vt sama dengan V0 plus A kali T. Nah, atau Vt sama dengan A kali T. Kenapa? Karena V0-nya tadi udah disebutkan 0 ya. Itu di soal tidak ada kan. Berarti tinggal masukkan 2 kalikan 5. Berarti kecepatannya itu 10 meter per sekon. Itu jawaban soal nomor 1. Oke, lanjut. Soal nomor 2, kubus ya. Ya. Nah, hampir mirip dengan yang tadi, cuma di sini ditanyakan percepatan. Tapi walaupun tidak ditanyakan percepatannya, tetap kalian harus mencari percepatan ya. Nah, oke, gambar ya. Kubus ya. Tidak usah bagus lah, yang penting bisa bisa mengerjakan soal dengan bantuan gambarnya. Ya. Ditarik dengan gaya berapa di sini? 40. Nah, tetap kita cari percepatan. Dari mana? Dari sini. F sama dengan M kali A. Nah, ini masukkan 40 sama dengan 20A. Ini kebetulan percepatannya sama, yaitu 2 meter per sekon. Oke. Kuadrat. Ditanyakan nomor A ini ya. Nomor A, percepatannya berapa? Jawab budaya. Nah, sekarang nomor B. Nomor B ditanyakan kecepatannya berapa? Berarti Vt sama dengan V0 plus A kali T. Ininya 0, kemudian A-nya adalah 2, kemudian T-nya adalah 10. Berarti ini 20 meter per sekon. Ya. Berikutnya jarak yang ditempuh CS berapa? Gitu ya. Langsung aja setengah A T kuadrat. Nah, tanpa final, cap-capnya nulis rumus tapi tidak ada. Nah, itunya apa? Finalnya. Tinggal setengah kalikan 2 kalikan di situ waktunya 10 berarti 100 ya. Udah, berarti 100 meter ya. Oke, gitu. Jawabannya gampang kan? Kuncinya cari A. Nah, mudah-mudahan ini dengan tampilan soal yang kedua kalian nambah pengetahuan dan paham tentunya. Nah, oke. Soal nomor 3. Nah, di sini sama soalnya mirip dengan yang tadi, cuman di sini ada kecepatan awal ya. Nah, oke. Kalau sudah hafal atau sudah paham tidak usah gambar. Tapi kalau belum misalkan ragu-ragu ya udah gambar. Digambar untuk memperjelas ya, untuk membantu. Nah, gitu. Tarik dengan gaya itu. Nah, maka cari dulu percepatannya. Walaupun tidak disuruh, tetap harus nyari. Maka F sama dengan M kali A. Di sini 20, ini 10, yang ini A ya. Berarti A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh?
jarak berapa? S sama dengan P0 T. Ditulis di sini karena diketahui kan P0 kali setengah A T kuadrat. Nah, berarti ini 4 kalikan dengan 5 ditambah setengah kalikan dengan 2 yang tidak kita cari tadi. Ya, kalikan dengan 25. Nah, berarti ini 20 ditambah ini setengah kali 2 berarti apa? 1 ini ke 25 berarti ini 45 meter ya. Nah, jawabannya adalah 45 meter. Nah, kalau ditanyakan berapa kecepatan ya? Berapa kecepatan? Udah, P sebenarnya P0 plus A kali T ya. Ini berarti 4 ditambah 2 kalikan 5 ya. Ya, seperti itu. Berarti tinggal 2 kali 5 10 berarti 14 meter per sekon. Kalau ditanyakan. Ini saya sekalian aja bahas soal ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Ya, tunggu dulu soal tampil semaksimal. Oke. Oke. Nah, sekarang ditanyakan gaya dari gerakan. Kalian boleh juga menggambar supaya memperjelas soal ini. Apa yang ditanya, apa yang diketahui. Nah, gambar aja gini. Nah, benda bermasa 150, boleh bulatan. Saya gambar bulat aja lah. Nah, mula-mula kecepatannya 25 meter per sekon. Nah, di suatu saat setelah detik ke-10, kecepatannya jadi 10 meter per sekon. Nah, pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja? Kerjakan dari sini. Boleh pakai ini, P0 plus A kali T. Atau langsung saja ke sini, A sama dengan Pt dikurangi P0 per T. Ya. Ingat, di sini kecepatan akhirnya adalah 10. Berarti 10 dikurangi 25 per 10 ya. Nah, berarti ini 15 kan? 15 dibagi 10 berarti 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu cari gaya berapa? F sama dengan M kali A. Jadi boleh menggunakan sigma F sama dengan M kali A, boleh F sama dengan M kali A. Gitu ya, boleh. Ini berarti 150 ya, kalikan minus 1,5 ya. Nah, berarti ini min 15 kalikan dengan 15 ya. Nah, berarti jawabnya minus 225. Apa artinya? Ini disebut gaya hambat atau gaya rem kalau di mobil ya, gitu. Oke, mudah-mudahan lebih mengerti lagi dengan tambahan soal yang keempat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya. Nah, di situ diketahui massa benda ya. Massa benda itu 150. Tapi ditampilkan dalam bentuk grafik, gitu ya. Gitu. Nah, oke, tetap walaupun pakai grafik ya, tanpa grafik ditanyakan gaya, tetap harus nyari percepatan. Nah, boleh langsung aja. Berapa percepatannya? Percepatan itu berarti Pt dikurangi P0 per T. Ya. Nah, P0-nya 4, Pt-nya 12. Berarti nanti 12 dikurangi 4 per 10. Ya. Berarti 8 dibagi 10. Berarti 0,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian ditanyakan gaya. Gaya sama dengan M kali A ya. Ya, M kali A. Itu tinggal masukkan 150 kalikan 0,8 ya. Berarti 8 kali 15 ya. Tuh, saya perjelas lagi. Nah, berapa tuh? 120 ya. Newton. Oke. Nah, kalau soalnya PG tinggal 12 dikurangi 4 dibagi 10 kalikan 150 ya, gitu. Oke.
Mudah-mudahan lebih jelas lagi nih dari grafik ke gaya. Nah, sekarang bagaimana untuk problem berikutnya? Nah, ini beda lagi nih. Bedanya apa? Grafiknya. Grafiknya justru kecepatannya tadi 4, nah justru menjadi 12. Sekarang 12 jadi 4. Jadi kalau digambarkan mirip dengan soal yang telah kita bahas di slide 3 kalau nggak salah ya. Soal nomor berapa tuh ya? Saya lupa lagi. Nah, kita gambarkan seperti ini. Mula-mula kecepatannya adalah 12 ya. Nanti suatu saat setelah 10 sekon itu kecepatannya jadi 4 ya, meter per sekon. Ya. Nah, pertanyaannya gaya yang berkerja berapa? Tetap kalian cari ini A ya. 12 kurangi 4 dibagi 10. 4 dikurangi 12 ya. Sorry, 4 dikurangi 12 dibagi 10. Nanti dapatnya 8 min per 10. Jadi minus 0,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kalau ditanyakan gaya, udah tinggal masukkan M sama dengan M kali A ya. Nah, jadi nanti ini 200 kalikan minus 0,8. Nah, hasilnya adalah 160 Newton. Oke, itu soal nomor 6 ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, oke, apapun soalnya, kalau dari Newton ditanyakan ke gerak, tetap kalian cari A. Begitu juga kalau dari gerak ditanyakan gaya, tetap cari A. Itu kunci utama. Oke. Next video, hukum 3 Newton dan gaya penghubung atau gaya-gaya penghubung ya. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, saya ingatkan lagi, tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, dan subscribe, share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajari dan menambah wawasan. Oke, untuk perhatiannya, terima kasih. Mohon maaf jika di sini ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.